Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya DK bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Dan seperti biasa, saya selalu berharap dan saya pasti yakin Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan jangan lupa berbahagia. Kalau kita jalan-jalan ke ibu kota, bukan cuma ibu kota negara kita ya, di beberapa negara lain memang banyak negara tetangga kita yang terdekat sudah jadi moda transportasi publiknya. Dan walaupun negara kita sekarang tengah dalam kondisi mengembangkan moda transportasi publik kita, ada moda transportasi darat ya kan, seperti bus, kereta, MRT yang sebentar lagi. Dan ternyata tidak kalah kerennya negara kita, bahkan banyak warga yang sudah membangun komunitas pecinta moda transportasi publik. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk ketemu dengan tamu-tamu istimewa, mereka-mereka yang menjadi bagian dari pecinta atau komunitas moda transportasi publik. Jangan kemana-mana, bareng saya dalam DK Show! Pemirsa, tamu istimewa saya kali ini adalah seseorang yang mencintai bus. Dan bersama komunitasnya, Bismania Community, mereka kerap sharing pengetahuan tentang bus ataupun menggelar acara dengan menggunakan moda transportasi bus. Dan kalau ada miniatur bus di depan saya ini, ya ini juga hasil dari komunitas pecinta bus, tapi bukan yang ini ya. Langsung saja kita panggil, ini dia Ketua Umum Bismania Community, Zainal Arifin. Mas Zainal. Halo Mas Zainal, apa kabar? Baik. Kok nggak naik bus sih? Enggak lah, tinggal di depan. Iya. Silakan duduk. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, ini busnya lucu nih. Saya pinjem ya, taruh di sini ya. Iya. Tapi kalau bus begini kan bus untuk antar kota, antar provinsi ya? Akap ada, dalam provinsi ada dalam juga. Kota juga ada, macam-macam. Nah, Mas Zainal ini termasuk pecinta naik bus seperti apa sih? Semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Semua jenis bus sudah dinaikin ya? Sudah. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba ada namanya Bismania Community? Gimana ceritanya tuh? Jadi gini, dulu itu kan orang naik bis itu lihatnya seperti itu aja lah. Terus ada temen naik bis, dia mendapatkan pelayanan yang kurang bagus lah dari salah satu PO itu, sampai komplain ke PO, nggak ditanggepin, dan lain sebagainya. Dulu masih zamannya sebelum ada medsos, dia bikinnya blog. Dia menceritakan apa kejadian ketika naik bis itu, curhat di blog, curhat. Komentarnya banyak. Ini siapa? Mas Zainal atau temen? Temen. Oh teman, yang benar. Bukan curhat pribadi nih. Bukan. Di situ akhirnya komentar-komentar itu sepakat. Bagaimana kalau kita bikin komunitas yang menjadi penengah antara operator dengan penumpang. Nah, akhirnya dikembangkan dengan kesepakatan di sana bahwa kita membuat komunitas namanya Bismania. Bismania. Tahun berapa? Blog itu dibuat 2007. Terus komunitas ini sendiri lahir? Secara resmi 8 Maret 2008. 8 Maret 2008. Udah lama juga ya. Betul. Udah ulang tahun ke-10. Ini mau ulang tahun ke-11 dong ya? 11 nih besok Maret ini. Jadi 11. Anggotanya siapa aja, Mas? Semua kalangan ada. Orang yang memang naik bus atau pecinta bis orang atau yang memang suka dengan transportasi darat, terutama bis. Lah kalau saya saya jarang naik bis misalnya, tapi saya kolektor miniatur bis kayak begini. Boleh nggak masuk? Boleh masuk bebas gitu. Jadi dari semua kalangan ada dari pelajar, karyawan, bahkan PNS atau instansi-instansi, ada banyak yang gabung. Oke, jadi Mas Zainal dan teman-teman akhirnya membuat wadah ya, betul, namanya Bismania Community. Nah, Bismania Community ini memang fokus hanya untuk misalnya menjembatani kalau ada persoalan antara pengguna dengan penyedia jasa atau seperti apa? Selain tadi yang Dike bilang, kita juga sebagai market ke masyarakat bahwa transportasi darat itu nyaman, aman, gitu. Ketika ada orang bertanya mau naik bis apa dari tujuan Jakarta mau ke daerah Jawa atau apa, kita bisa menjembatani itu semua. Tapi untuk jadi anggota komunitas ini harus daftar nggak sih? Jadi member komunitas atau gimana caranya? Kita berawal dari kopi darat. Pengen penasaran dengan komunitas Bismania. Tapi kalau nggak minum kopi, ngeteh boleh nggak? Nah boleh. Ngeteh darat. Ngeteh darat. Boleh juga tuh baru. Di kopi darat kita welcome. Siapa yang mau datang, mau gabung,
Situ kita lihat keaktifannya dulu. Dia mau bergabung dengan komunitas itu buat apa dulu? Karena kita benar-benar loyalitas untuk kemajuan transportasi di Indonesia gitu. Jadi bukan dites dulu dong ya, serius apa kagak nih ya? Kalau sudah berpikirannya, saya mau bikin profit nih dari komunitas, kita nggak bisa. Kita harus benar-benar murni keikhlasan hati. Gitu. Jadwal Kopi Darat itu rutin nggak sih, Mas? Kopi Darat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Kalau cangkruk, kita sebut cangkruk kumpul-kumpul biasa, cuma buat ya sharing-sharing biasa, itu biasa seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi 2 minggu sekali Kopi Darat, terus minggu sekali, apa tadi bahasa Jerman cangkruk. Itu ya? Cangkruk. Kalau di kita bilang cangkruk. Cangkruk, itu yang kayak warung kumpul. Apa, pos ronda itu bukan? Bukan. Apa artinya cangkruk? Kumpul-kumpul di luar agenda Kopdar. Kita sebutnya cangkruk kalau di kita. Jadi, yang hadir di acara itu siapa aja? Hanya member saja kah atau? Member ada, yang jelas member pasti. Yang keduanya itu orang yang pengen mengetahui Bismania. Masyarakat lain atau umum. Kita seringnya Kopdar di terminal, terus cangkruk juga di dekat terminal, sekitaran terminal. Dan arti kita menggali informasi apa sih yang kita gali untuk diinformasikan ke masyarakat. Gitu, Kenapa nggak kopdarnya di atas bis kalian sambil muter gitu? Kalau di atas bis kita suka ada lomba nyuci bis. Lomba nyuci bis? Iya. Oh ya? Yang bikin komunitas? Komunitas kita. Gimana tuh ceritanya? Bikin lomba cuci bis, terus bongkar ban. Ada gitu, semua ada pokoknya. Ini hanya untuk perusahaan otobis atau? Kita yang ngadain datang ke perusahaan otobis. Gitu ya? Kita mau kunjungan ke perusahaan otobis. Kita kegiatannya di dalam situ ngapain aja? Gitu, cuci bis, terus bongkar ban atau apa lomba-lomba. Gitu. Keren. Tapi kalau anggota itu dikenai yuran nggak sih, Mas? Enggak ya? Nah, terus, kalau kita adanya di Kopi Darat itu ada bukan iuran tapi kita sebut peron. Kayak masuk ini stasiun. Nah, peron itu tergantung kesepakatan. Jadi nggak ada istilah wajib segini, enggak. Seikhlasnya? Seikhlasnya aja silakan. Nah, itu kan akhirnya dana yang terkumpul dikelola untuk kegiatan ya? Betul. Nah, tapi kan kegiatannya banyak nih. Kan nggak mungkin cuma ngandalin dari seikhlasnya tadi itu. Betul. Dukungan yang didapatkan dari mana saja sih agar kegiatan dari BMC ini bisa jalan? Kalau kegiatan murni dari uang saku kita masing-masing. Semuanya dari anggota ya? Nggak ada dari luar atau apa. Kecuali sifatnya kalau yang dari luar, ketika kita ada kegiatan besar, dia ingin nimbrung, ya udah silakan kita welcome. Ya, sponsorship boleh lah ya. Boleh. Mas Zainal, ini sekarang kan banyak orang yang masih agak-agak worry kan, takut naik bis nih. Tadi kan ceritanya Mas Zainal juga kena dulu berdasarkan pengalaman ya kan, ada yang kemudian mendapatkan pelayanan tidak maksimal, akhirnya curhat, blog gitu kan. Tapi sekarang kan banyak media sosial. Orang kalau nggak puas dia langsung upload ya kan, langsung curhat di medsos gitu. Nah, berarti menangani masalah sekarang udah beda caranya dong ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas? Ketika muncul di medsos, kalau orang berpikiran negatif pasti dia akan dibully habis-habisan. Kalau di anggota kita langsung kita inbox orangnya. Langsung ke orangnya. Pak, Bu, ini ada nomor pengaduannya, silakan adukan, welcome kok gitu. Tapi ini saya bantu juga follow up. Saya screenshot dulu, saya follow up ke perusahaan otobusnya, tapi postingannya tolong dihapus. Agar tidak membuat trauma orang untuk naik transportasi. Biasanya yang bikin rame itu malah yang komen-komen ya. Betul, komentator itu juara satu. Nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Tapi Anda juga mengedukasi anggota dong ya, untuk bagaimana caranya kalau ada masalah itu solusinya bagaimana itu gitu ya. Selalu diedukasikan. Apa batasan kita di komunitas itu apa saja sih gitu kan, seperti apa ketika ada masalah harus bagaimana langkahnya, terus ketika kita mau touring berbagi informasi. Terus masalah apa aja sih Mas Zainal yang bisa dibantu, dimediasi, difasilitasi oleh Bismania Community ini? Kita yang namanya pengguna otomatis menginginkan layanan kepuasan pelanggan. Ketika ada konsumen atau pelanggan dia merasa komplain tidak terpenuhi kenyamanannya, biasanya kita datang ke PO-nya, kita ngadain sharing langkah apa yang perlu diambil, seperti apa. Jadi semua masalah terkait pelayanan ya? Betul. Kita lanjut sampai berikut. Saya udah punya tamu lagi nih Mas Zainal. Saya udah punya tamu istimewa lagi, temennya Mas Zainal juga. Tapi kalau Mas Zainal kan sukanya naik bus, ya kan? Betul. Kalau dia naik bus yang agak panjang. Apa tuh? Ya, kereta. Ntar kita undang ya, kita ngobrol bareng ya. Baik. Tapi di segmen berikut. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.